Halo teman-teman, kembali lagi di Undertalk. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat horor. Kita hari ini kedatangan seseorang yang akan menceritakan sebagian hidupnya yang mempunyai kisah horor tentunya. Kebetulan juga hari ini adalah malam Jumat, adalah hari yang pas untuk membahas horor. Mari kita langsung saja ke orang yang akan menceritakan kisahnya. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam Mas. Perkenalkan dulu. Saya tinggal di Surabaya. Kalau boleh tahu ini ada cerita dari kehidupannya yang horor. Ya, pasti. Kebetulan kisahnya ini sudah lama sebenarnya Mas. Sudah lama dan jarang saya ceritakan ke orang lain. Iya, makanya Ya. kita undang di sini ya Ya. untuk menceritakan sebagian kisahnya, biar teman-teman ini tahu bagaimana kisahnya dari Mas menghadapi sesuatu yang horor. Coba saya ceritakan. Jadi awal mulanya itu saya kiranya umur 5 atau 6 tahun. Kayak SD lah. Saya kebetulan tinggal di salah satu perumahan di Surabaya Barat. Nggak sebut namanya ya, rumahnya apa. Ya. Cuman waktu di situ dari awal kecil itu memang sudah sangat sehoror itu, dia mencekam untuk orangnya. Awalnya pun nggak aware gitu masalah makhluk astral itu gimana atau gimana, itu nggak aware gitu. Warga juga nggak aware. Dan kebetulan juga di rumah itu saya tinggal cuma bertiga ya, ibu saya, kakak saya sama saya itu sih. Lalu waktu langsung aja ya, langsung ke inti masalahnya itu waktu Iya, boleh. sekitar jam 12 atau setengah 1 malam. Hujan lebat waktu itu. Kebetulan saya sudah tidur kan, waktu anak kecil masih sudah tidur jam segitu. Yang ada di kamar cuman saya sama kakak saya. Lalu aku tuh kebetulan kebelet kencing gitu, pipis. Dan kebetulan juga kamar mandinya kamar mandi dalam. Iya. Akhirnya saya pipis lah di kamar mandi. Waktu di kamar mandi itu kok rasanya udah nggak enak gitu. Mungkin karena hujan juga dan hawanya nggak enak lah pokoknya. So, waktu kencing itu kelihatan banget kok kayaknya ada yang ngintip gitu di bagian jendela. Kebetulan kamarnya itu ada jendelanya. Nah, jendelanya itu untuk halaman depan rumah gitu. Oh ya, langsung depan rumah. Ya, depan rumah. Oh, ada yang ngintip-ngintip ya dari selambu kayaknya gitu. Mulai takut tuh, pasti mulai takut gitu. Ya setelah kencing keluar, saya masih dikeset di depan kamar mandi. Nah itu saya lihat bayangan tuh pas banget ada petir gitu. Ada petir, itu ada pocong gitu kelihatan gitu, ada pocong tinggi banget. Kita mungkin 2 meteran lah. Itu pocongnya sudah diem aja gini, gitu, udah melotot gitu. Tapi nggak lihat saya, nggak lihat pertama. Itu udah tahu tuh kalau itu bukan manusia gitu. Iya. Secara insting udah tahu kalau itu bukan manusia. Akhirnya mau nggak mau akhirnya tetap jalan ke kasur juga gitu loh. Walaupun di depan sudah tahu itu ada pocong itu tadi. Dan yang buat semakin nyata kalau itu bukan manusia, baunya itu antara bau tanah tapi anyir gimana gitu. Tapi yang kuat itu bau tanah, ini karena hujan juga. Pokoknya setiap ada bau itu aku tahu kalau pasti ada sosok pocong itu tadi. Setelah saya kembali ke kasur, sudah sangat takut tuh. Mau teriak juga gak bisa, mau keluar dari kamar juga gak bisa, mau bangunin kakak pun juga bisa gitu. Tetap pakai selimut, pocong itu entah kenapa tiba-tiba turun gini. Turun akhirnya lama-lama menghilang. Gitu.
Tapi sebelum menghilang itu kan awalnya nggak lihat tuh. Setelah aku sambil ngeliatin gitu, dia langsung noleh gini. Itu kelihatan banget sih wajahnya hancur banget, hitam. Sininya kayak ada bulat-bulatan gitu sih, nggak tahu apa, pokoknya rusak lah. Dan baunya tuh lah tuh, sampai teriaknya sampai sekarang. Kalau ada bau itu aku sih mikirnya, oh ada pocong pasti gitu. Jadi dia langsung turun hilang. Itu awal mula kejadiannya akhirnya runtutan gitu. Sampai 2 harian. Oke, itu berlangsung berapa lama pocongnya itu? Kelihatan apa ya? Iya. Mungkin 5 menitan lah, 3-5 menitan, nggak lama. Oh. Mungkin waktu aku kencing itu kan nggak lihat jendela juga ya. Iya. Tapi kayak kelihatan ada yang lihat gitu loh. Jadi nggak merhatiin gini juga. Iya. Tapi setelah keluar itu baru aku kelihatan jelas. Langsung kamu diem gitu ya? Iya, iya pasti nggak bisa kemana-mana. Tapi akhirnya tetap jalan ke kasur. Iya, namanya masih kecil ya ketakutan pasti. Pasti. Nah, terus untuk baunya itu berapa lama? Sama sih, jadi waktu pocongnya hilang, baunya pun hilang. Oh, langsung gitu ya? Iya, itu yang jadi kayak pikir kalau ada bau itu pasti ada pocong. Oh. Sampai sekarang pun ngerasanya kayak gitu. Oke. Terus habis itu setelah kejadian itu apa yang terjadi? Ya, jadi setelah paginya itu akhirnya aku bicara lah sama ibu ya. Iya. Mam ini aku bisa pocong gitu. Awalnya memang nggak percaya, tapi ibuku itu tahu kalau rumah itu memang kayak gak enak lah pokoknya hal angker gitu. Awalnya nggak percaya, tapi karena anak kecil mungkin nggak bisa bohong, akhirnya manggil ustaz pada hari itu juga. Jadi aku bangun itu sekitar jam 7-an, jam 8 langsung ngomong tuh setelah bangun. Ya, walaupun sambil bergetar itu takut kan. Iya. Akhirnya ngomong lah. Akhirnya ibuku manggil ustaz. Kebetulan rumahku tuh dekat sama masjid waktu itu ya. Manggil ustaz. Akhirnya ustaznya langsung datang. Nggak lama kok, sekitar 15 menit. Ustaznya langsung ikut juga datang ke rumah. Baru sampai depan pagar, dia udah liatin gini. Sudah kayak liatin lah pokoknya. Ibuku sudah suruh masuklah. Jadi penggambarannya rumahku itu nanti saya kasih gambarannya ya. Oke. Pokoknya pagar, terus depan tuh halaman. Dan halamannya itu kebetulan mamaku tuh suka nanam tumbuhan gitu. Jadi banyak rentet gitu. Ya, ada banyak pohon gitu. Nah, ustaznya waktu masuk dia sudah langsung bilang digangguin pocongnya di mana? Kata ibuku bilang kata anakku di depan, kelihatan, ya. Oh ya, tahu. Dia tinggalnya di sini. Dia nunjuknya itu yang bikin aku nggak masuk akal lagi. Nunjuk di pompa air, sanyo. Oh ya. Jadi di itu ada sanyo di pojokan sendiri, gitu, dekatnya ruangan itu tadi, dekatnya kamar. Dia langsung nunjuk. Dia tinggal di sini katanya. Dia semakin bingung ya. Dia kok masih sih ada hantu kok tinggal di pompa air kan nggak masuk akal. Nah akhirnya beliau cerita, dia cerita gini, pocongnya itu bukan tinggal di pompanya, Bu, tapi tinggal di sebelum pompa itu ada. Gitu. Semakin bingung lah akhirnya ustaznya cerita. Dulu rumahnya ini ada suatu pohon di pojok waktu sebelum ada pompa air itu. Di pojok itu ada satu pohon kecil banget, mungkin sekitar seginian ya. Seginian, nggak tahu pohon apa, pokoknya ada pohon. Kayak gitu. Dia tinggal di situ. Sudah diceritakan, akhirnya merinding aku. Sudah diceritakan, akhirnya ya, ibuku ini gimana gitu loh, kalau gini terus kan nggak enak gitu loh awalnya. Akhirnya ustaznya bilang yaudah saya pinggirin gitu, maksudnya diungsikan lah, dipindah ya gitu lah. Ustaznya
kayaknya sudah tahu ya mungkin. Jadi dia membawa kayak botol kaca yang biasanya sirup itu. Oh iya, Ya, botol sirup itu bawa sekitar banyak lah, ada 6 mungkin. Nah, waktu itu aku benar-benar lihat gelas itu bisa pecah sendiri. Jadi ustadznya tuh nggak tahu ngomong apa, akhirnya ngomong lah sama si pocong itu. Gelas Kita nggak sih. botol. Botol ya? Iya, botol. Jadi ustadznya tuh sempat kayak ngobrol gitu loh. Cuman kita nggak ngeliat sosok yang pocong itu karena mungkin udah pagi ya, udah mau siang. Cuman ustadznya bilang, pergi ayo ikut, jangan di sini gitu. Urusan ganggu. Setelah dia ngobrol-ngobrol nggak tahu gimana, gelas itu botol itu pecah. Lalu setiap ustadznya mau ngapain nggak tahu lah. Pokoknya dimasukin botol mungkin. Nggak mau pindah. Iya, botolnya pecah sampai ke ketiga kali itu tetap pecah. Botol yang keempat akhirnya nggak tahu gimana ditutup, dimasukin kresek, udah langsung tak nyamperin ke ibu. Bu, ini botolnya sudah mau dipindah. Gitu. Dia itu tinggal di sini sudah lama. Akhirnya ustadznya cerita. Pengakuan dari si pocong itu dia udah lama tinggal di situ dan nggak ada maksud untuk menampakkan diri atau apa gitu. Cuman kan namanya makhluk astral pasti mengganggu. Iya, suka ganggu ya. Iya. Cuman ya pocongnya ini awalnya nggak mau dipindah karena udah merasa lama di situ. Dan memang benar katanya tingginya sampai 2 meter. Gitu. Pocongnya kan sudah saya pindah. Ibu akhirnya ngomong, sudah bagus Pak, tapi coba dilihat lagi di sekitar rumah. Sebelum ustadznya itu masuk ke rumah, dia bilang rumahnya ibu ini nggak enak, katanya nggak enak. Kayak ini tuh kayak portal antara dunia manusia sama dunia gaib gitu tadi. Oh, pas di rumah. Pas di rumah. Jadi kayak portalnya gitu. Ya kayak makhluk halus tuh gampang banget masuk ke situ, gampang banget menampakkan diri itu gampang, kayak rumahnya lah mungkin ya, tapi itu portal sebenarnya. Oke, kira-kira tahu gak sebelum Anda bertinggal di tempat itu sebelumnya itu apa? Atau itu tanah luas atau gimana? Ya jadi sebelumnya itu rumahnya itu sudah ada sebelum ibuku beli, jadi dibeli gitu loh, tapi rumahnya sudah ada. Ini berupa bangunan gitu. Dan memang dulu itu ada yang nempatin. Oh, ada sempat tinggal. Ada sempat orang yang tinggal di situ. Ya, ada sempat satu keluarga gitu tinggal di situ. Cuman tiba-tiba pergi. Maksudnya nggak betah gitu. Nggak betah. Karena dibelilah sama. Memang awalnya kan nggak terlalu percaya. Iya, nggak percaya. Ini bekas apa nggak terlalu percaya. Ya, terus lanjut tadi. Ya akhirnya kembali lagi. Ustadznya masuk lah. Sebelum masuk ibu bilang, aku tuh pernah jatuh Ustadz di garasi. Hah? Pernah jatuh ya? Ya, pernah jatuh Ustadz di garasi sampai nyawa yang nggak ada. Gitu. Ustadznya bilang, yaudah disamperin aja. Kalau mau tanya siapa yang kok bisa, jadi gini dulu sebelumnya itu ibuku menggendong bayi, jadi saya tuh punya adik, masih bayi, terpeleset di garasi ceritanya, terpeleset di garasi, akhirnya bayinya itu nggak selamat lah, adikku nggak selamat, intinya gitu. Misalnya akhirnya nyamperin lah ke garasi itu, garasinya luas, mungkin bisa 2 mobil waktu itu ya. Dan di garasi masih ada mobil 1. Ustadznya masuk, sebelum ustadznya mau masuk itu ada tetangga. Di tetanggaku sebelah itu kebetulan Pak Polisi. Dan di gang perumahan itu cuma ada 2 rumah, 3 sama gereja, ada gereja. Oh, Jadi cuma itu aja. Samping rumahku itu masih tanah kosong banget. Kosong. Sebelah cuma ada Pak Polisi, sebelahnya polisi pun kosong, baru ada gereja. oh, Gitu. Pak polisinya datang tuh, karena mungkin karena rame-rame gitu. Maksudnya kok ada suara yang rame gitu loh. Kira dia nyamperin ada apa gitu. iya.
cerita itu. yang menarik lah. Iya, ibuku cerita, Pak polisinya akhirnya bilang sama di rumahku juga. Akhirnya Pak polisinya tuh mau nungguin lah, maksudnya sekalian gitu loh, kan sampingan sekalian. Akhirnya Pak polisinya tuh ikut Pak Ustadznya, kayak yaudah Pak, saya bantu apa gitu, maksudnya di rumah ini dulu gitu, baru di rumahnya dia. Kita ada garasi mereka berdua. Kemudian ada satu lagi orang, cuma saya lupa siapa ya. Pokoknya ada 3 waktu masuk ke garasi itu ya. Jadi ibu saya itu, ibu saya sama kakak itu nggak boleh masuk ke garasi. Jadi di dalam, di ruang tengah. Cuma ada apa? Cuma ada siapa? Pak Ustadz itu, Pak Ustadz, Pak polisi sama sama orang lagi. Iya, iya. Pokoknya saya ingat ada 3. Ya. Masuk situ kita nggak boleh masuk kan, jadi cuma dengar doang di ruang tengah tuh kan, garasi tembus ke ruang tengah, ceritanya gitu. Ya itu Pak Ustadznya mau mencoba ngapain? Ya jadi mau lihat itu kok bisa mungkin ada sesuatu yang makhluk di situ gitu. Oh, oke. Ngecek ya. Akhirnya Ustadznya di situ sekitar 15 menit, nggak sampai 15 menit kita yang di dalam itu dengar ada suara jeritan cewek. Yang harusnya nggak ada, waktu itu nggak ada cewek di garasi. Ingat banget, pokoknya cowok semua lah. Yang dengar bukan aku gitu, maksudnya ibuku juga dengar, aku dengar, semua dengar gitu. Berangsur hampir 2 menitan lah. Baru Pak Ustadznya, yuk kita masuk. Maksudnya kita bilang, setelah kita masuk bilang di sini tuh ada banyak apa ya? Banyak kuntilanak. Iya. Berapa? Pengakuannya aku lupa, pokoknya kalau nggak salah 8 atau 9 kuntilanak di situ di garasi. Kali tahun atau sendiri? 9 Banyak. pasti. Jadi tadi bilang kalau di situ ada 8 atau 9. Yang pengakuan mereka dia nggak ada maksud untuk menyelakai. Maksudnya bilang jangan percaya. Makhluk halus itu jangan dipercayai, apapun bentuknya, apapun jangan dipercaya. Setelah cerita itu, misalnya juga ngomong salah satu dari kuntilanak itu bilang kalau diusir dia nggak mau, dipindahkan juga nggak mau, dia maunya di situ karena dia merasa kalau saya lahir di sini katanya. Gitu, lahir di sini. Ibu makin bingung, maksudnya apa kalau lahir di situ? Jadi gini, sebelum kita tinggal di situ, yang tadi ya, ada orang yang tinggal di situ. Ya, di situ sepasang keluarga gitu, suami istri, belum punya anak. Si suaminya ini sering. Jadi sebelum garasinya itu ada, ya. Di rumah itu sebenarnya nggak gitu awalnya. Gitu. Oh, modelnya gitu ya? Ya, akhirnya direnovasi lah. Jadilah garasi. Sebelum garasi itu ada, itu ternyata kamar mandi. Tempatnya kamar mandi. Kamar mandi luar. Gitu. Di luar. Si suami ini nggak bener lah, intinya nggak bener di kamar mandi. Gitu. Sendirian. Nggak bersama istri nggak. Jadi di kamar mandi itu dia melakukan kayak masturbasi, onani gitu di kamar mandi, dan itu sering gitu. Entah kenapa, entah gimana ceritanya, pokoknya kuntilanak itu ada satu kuntilanak itu suka sama beliau ini gitu, sama si cowok itu senang, yang mengakibatkan si kuntilanak ini hamil. Berarti bisa disebut itu ibunya, punya kuntilanak. Ibu ya, kuntilanak itu tadi ibunya. Nah, itu hamil, akhirnya punyalah anak 8 atau 9 kuntilanak itu tadi. Oh, jadi nggak tahu ceritanya gimana, mungkin nggak masuk akal, tapi memang kisahnya kayak gitu. Maksudnya ya dari versi Pak Ustadznya seperti iya, itu. gitu. Maksudnya yang cerita pun kita yang dengar, jadi nggak saya tahu, maksudnya ada yang lain. Iya, semua tahu. Kita semakin bingung, apalagi waktu kecil aku nggak ngerti ya, maksudnya itu apa, ya nggak ngerti. Pokoknya saya dengarnya kayak gitu.
ibuku semakin kok bisa gitu. Masa sih ada Kejadian kayak gitu. iya jin bisa hamil anak manusia, nggak mungkin ya. Iya. Tapi katanya pengakuannya seperti itu. Makanya si kuntilanak ini tadi nggak mau dipindah karena dia lahirnya di sini. Gitu. Itu masih kejadian yang kedua. Setelah dari garasi pindah di ruang tengah kan, di ruang tengah nggak ada masalah. Ada di halaman belakang, kita nyebutnya itu ruang burung. Oh, tunggu sebentar. Tadi yang sampai di kuntilanak tadi itu kira-kira sempat dipindahkan nggak atau diusir nggak atau gimana? Oh, iya. Apa masih tetap di situ? Ya, jadi karena dia merasa lahir di situ, dia nggak mau dipindah. Oh, tapi Nggak bisa. sempat coba untuk dipindahkan. Sempat. Makanya mungkin ada teriakan itu mungkin ya. Ada teriakan yang kita dengar tadi. Iya. Itu mungkin karena mereka nggak mau dipindah. Jadi ratunya itu nggak mau dipindah, akhirnya ya udah jangan sampai ganggu. Kalau sampai ganggu lagi dibinasakan gitu dari situ. Oh, gitu ya. Ya perjanjiannya kayak gitu. Ya sebenarnya bukan perjanjian sih, tapi memang Kayak ancam gitu. Diancam gitu ya. Ancam. Berarti yang mengakibatkan tadi ada yang sampai menghilangkan nyawa ya. Itu dikarenakan karena sosok apa yang membuat Ya jadi sampai kuntilanak itu. kuntilanak ini? Iya. Dia nggak maksud untuk mencelakai gitu. Memang dia tuh suka jahil gitu. Jahil. Jadi beberapa mungkin kayak keluargaku yang ada di situ ya, misalnya ada saudara siapa itu mesti dikelihatin sama sosok ini memang. Ya kuntilanak dari 8 atau 9 kuntilanak itu sering nampakkan diri. Gitu loh. Berarti dari sosok kuntilanak ini tahu ya kalau misalnya ada yang merenggut nyawa gara-gara Tahu. Pasti Iya. mereka tahu. Karena mengganggu. iya mengganggu. Tapi katanya nggak niatan. Gak niat untuk menyelakai seperti itu Ya ya. sampai terjadi kematian gitu. Itu dari versi kuntilanaknya katanya. Tapi nggak ada yang tahu. Iya, lanjut sampai di rumah burung tadi ya. Ya ruang burung. Rumah Jadi burung sorry. di halaman belakang itu kita punya ruangan halamannya. Halaman tapi di ruang ada tutupnya itu isinya tumbuhan semua sama hewan. Jadi kayak contoh ada kura-kura, reptil lah, kadal, kura-kura, ular, burung ada di situ. Binatang bukan? Bukan. Oh, bukan. Emang suka itu. Oh, suka pelihara kayak binatang-binatang gitu, reptil-reptil gitu. Iya, suka. Terus lanjut Di ruang burung ceritanya ustaznya nanya. Kayaknya juga nggak ada yang beres di sini. Oh. Semua sisi rumah itu nggak beres sebenarnya. Yang beres cuma di ruang tengah, yang lainnya nggak beres. Karena ruang tengah mungkin karena nggak ada space yang negatif mungkin. Jadi nggak ada yang kayak Mungkin tempatnya di tengah-tengah itu bukan tempat untuk pemindahan. nggak juga sih. Cuman mungkin nggak lembab aja. Jadi Oh. mereka itu nggak suka di situ. Oh iya Pak. Iya. Kan itu sering ditempati orang. Iya. Sering dikumpuli orang. Iya. Oke. Gitu. Jadi nggak ada masalah di ruang tengah sama di meja makan. Aman. Nanti saya kasih itunya ya. Ini teman-teman. Jadi dari kisah Abang ini kita bisa tahu kalau makhluk astral itu tidak suka di tempat keramaiannya, Iya. tempat-tempat yang dikumpuli yang Iya, ditempati banyak orang, tapi Iya. lebih suka ke tempat lembab. Gitu. Jadi mungkin dari teman-teman ada tempat-tempat yang lembab bisa coba direnovasi ulang untuk dibersihkan biar tidak ada makhluk-makhluk yang tidak diinginkan. Ya lebih tepatnya kayak gitu sih. Ya, lanjut. Oke, di ruang burung itu ustadznya akhirnya bilang kalau di sini tuh ada satu sosok yang ya menyeramkan juga, cuma satu. Jadi sebelum ke itu ya, saya tuh dulu punya kura-kura kesayangan gitu. Oh ya, binatang dari salah satu binatang itu. ya, itu kesayangan banget kura-kura, namanya Tokichi. Tiba-tiba mati. Imut ya? Tiba-tiba mati dia. Matinya tuh juga nggak masuk akal karena di
di bagian kepalanya sama leher itu kutunya hilang gitu, jadi gigit sesuatu. Kayak gigit. Ya, Oke. waktu itu kita ngiranya Rokichi mati karena tikus. Harusnya di situ nggak ada saluran got, nggak ada. Maksudnya ada, tapi sangat tertutup gitu. Yang tikus pun nggak akan bisa masuk. Hewan dari dalam ke masuk situ juga nggak bisa. Nggak mungkin gitu Iya, ya. nggak bisa. ya. Di atap juga nggak mungkin karena ada atapnya masih ada. Waktu itu kita ngira tikus, akhirnya nggak tahu mungkin karena menenangkan anaknya atau ya apa. Mungkin ibu tahu juga. Pesannya bilang kalau di sini tuh satu sosoknya genderuwo. Ada dulu. Iya ada genderuwo di ruang burung. Ya. Jadi di ruang burung itu kalau untuk makhluk astral waktu itu ya, itu tempat bermainnya mereka. Karena tumbuhan itu lebat, jadi kayak welcome to the jungle sih. Jadi memang tumbuhan-tumbuhan itu sampai lebat banget sampai atas. Ada ular, kura-kura, burung, ada situ. Mungkin karena lembab juga. Cuman yang tinggal di situ cuma satu ya genderuwo ini. Ibu bapaknya bilang, Pak dulu itu saya pernah apa ya kayak aneh gitu loh. Mendapatkan kisah aneh. Aneh banget. Jadi kebetulan ayah saya tuh jarang di situ, jarang lah, pulang tuh jarang banget. Mungkin sebulan bisa 2 atau 3 kali. Oke. Terus tiba-tiba kok malam-malam jam 11-an kok ada tiba-tiba ada orang, ada ayah gitu, ada bapak di depan. Ibuku tuh waktu itu kayak ngerasa, loh kok ada ya orang ini, maksudnya kok pulang gitu loh. Ya udah disambut dong, saya kan udah lama nggak ketemu juga. Sambut, disuruh duduk di ruang tengah, ya biasa lah, maksudnya biasa. Cuman ibuku ini kayak ngerasa aneh gitu, anehnya gini, kok tiba-tiba pulang nggak ada, dulu kan nggak ada HP yang kayak secanggih sekarang ya, Iya. telepon Nokia, kok nggak biasanya telepon gitu, kalau mau pulang tuh biasanya telepon. Lu kok nggak telepon gitu? Nggak ada kabar. Iya. Tahu kalau udah pulang. Iya pulang. Muncul. Iya, tapi tingkahnya tuh nggak ada yang aneh. Yang aneh cuma tiba-tiba muncul itu. Ya, akhirnya Tapi sempat ngomong nggak? ya jadi sempat ngomong juga. iya berinteraksi kan. Biasanya setahu saya itu ya kalau misal masuk astral menyerupai manusia itu biasanya nggak ngomong. ini Ini ngomong. Ngomong. Tapi bener-bener real seperti iya ayah. iya seperti sama persis kebiasaannya. Sempat ngerokok juga, itu kebiasaannya itu sama gitu loh, yang membuat kayak ya apa ya, seorang istri pasti kan Tahu lah. iya kebiasaan suaminya gimana. Nah akhirnya sampai jam 12-an lah, duduk di ruang tengah itu sambil masih makan. Ibuku udah mulai nggak enak itu waktu makan itu tadi. Jadi gini yang yang buat gak enak itu makannya sebenarnya. Jadi waktu mau merokok pun sama semua, caranya, cara ngomong, cara apa. Cuma yang beda cuma cara makan. Oke. Cara makannya tuh biasanya ayam itu suka pakai garpu. Ya, ini kok nggak pakai gitu. Karena hal itu aja sebenarnya. Ada yang ganjal. Iya, akhirnya ibuku bilang ya udah aku tak masuk ke kamar aja gitu. Kayak ditinggal gitu loh. Nanti nyusul gitu kayak Ya, oke. ya udah masuklah kamar. Besoknya baru dia kok tiba-tiba nggak ada, orang ini kemana gitu. Kayak suamiku kemana gitu. Tiba-tiba hilang. Kayak nyariin gitu ya. Nyariin sampai ke depan, mobilnya nggak ada. Akhirnya telepon tanya, kemarin pulang katanya nggak pulang. Ini kan masih di kerja, di kerjaan. Kebetulan kerjanya di luar Pulau Jawa gitu. Iya. Buka pulang, terus kemarin siapa? Terus kira-kira reaksi dari ibu itu seperti apa? Reaksinya ketika kejadian seperti itu? Ya, pasti panik sih. Panik pasti.
terus sempat cerita nggak ke ayah? Kan ini tadi kan tanya doang kan, tanya kalau misalnya pulang dan pernah cerita nggak kalau misalnya dari sisi ibu ini pernah lihat seperti itu sosok Semu itu kayak Enggak, jadi ibu tuh nggak pernah cerita ke ayah, ke bapak itu nggak pernah cerita. Jadi telepon dia cuma gitu aja. oh gitu aja. Iya, dia nggak cerita ya aku ada habis gini nggak pernah cerita. Tapi oh ya nanti nggak ada percakapan ya, maksudnya ayahnya tanya lagi kenapa emang? Iya, nggak ada. Ya terus setelah itu gimana? Ya terus ustadznya akhirnya bilang ya itu sosoknya ada di belakang. Ya, Itu berarti genderuwo tersebut itu. ya genderuwo tadi itu yang bikin kayak gue baru terjawab gitu loh. Sebenarnya sudah tahu kalau itu tuh bukan manusia gitu loh. Yang pertama juga waktu itu datang seharusnya mungkin kalau kayak tahu gitu ya, harusnya kan ngecek dulu bawa mobil apa enggak. Nah gitu. Jadi tapi waktu itu nggak dilihat gitu, nggak ke depan gitu loh. Ini cuma disambut di ruang tamu langsung gitu loh, maksudnya rotok gitu langsung diajak masuk. Seharusnya lihat dulu dong, saya di depan pagar ada mobil enggak, itu yang nggak dicek sama ibu waktu itu. Tuh, jadi akhirnya ustadznya bilang setelah kalau ternyata itu sosok genderuwo yang di ruang burung, akhirnya dicobalah si ustadznya ini ngobrol sama si genderuwonya. Kita nggak masuk lagi, pokoknya setiap ustadznya ustadznya tua lah istilahnya. ya itu kita nggak boleh masuk. Jadi yang masuk waktu itu cuma pak ustadznya, si pak polisinya juga nggak masuk juga. Jadi ada di kita juga gitu loh, bareng-bareng. Setelah kurang lebih 5 atau 6 menit lah, nggak lama kok. Terus pak ustadznya keluar bilang genderuwonya nggak masalah katanya, nggak ada ganggu terus gitu, nggak ada. Memang dia sukanya di situ dan nggak mau dipindah. Itu sih harusnya kalau waktu itu harusnya dipindah gitu sama kayak si kuntilanaknya juga. Tapi pak ustadznya mau biarin gitu, dibiarin lah, mau gimana, orang nggak mau. Terus juga udah diancam juga, pokoknya jangan ganggu lagi gitu. Itu yang terpenting. Akhirnya baru terungkap kalau ternyata yang makan kepalanya kura-kura itu ya dia gitu, si genderuwonya ini. Dengan alasan apa itu? Gak ada alasan dia. Alasannya cuma ya mungkin karena mengganggu aja gitu. Jadi kebetulan kura-kura itu nggak ditaruh di akuarium atau jadi dibiarin. Oh biarin jalan gitu. Iya, kayak cuma ada sekatnya aja gitu. Jadi biar jalan kemana. Itu sih. Terus setelah dari ruang burung ini kita pindah ke lantai 2. Lantai 2 ini. Ya rumahku tuh 2 lantai. Biasanya yang lantai 2 di atas ada tinggal siapa di atas? Ya, jadi di atas itu sempat ada ART juga, tapi nggak tinggal gitu loh. Akhirnya nggak mau tinggal di situ. Kondisinya lembab juga atau ada barang-barang yang lain tidak terpakai? Jadi di atas itu ada 4 kamar berarti. Ada 4 kamar, 2 kamar mandi. Jadi yang 2 kamar itu yang gede, 1 yang kecil, 1 buat ART. Jadi 4 kamar kan. Di ART-nya juga sebelahnya kamar mandi. Ini semakin seru ya teman-teman ya, lantai 2 ya. Lanjut ya. Ya, jadi gitu. Terus sebelum naik ke lantai 2, ustadznya sudah kayak nggak enak gitu waktu naik tangga. Ditanya, kelihatan gitu loh mimik wajahnya itu kayak resah atau gimana gitu kan. Ditanya lah, kenapa pak sama pak polisinya? Kenapa? Ini di tangganya sini tuh nggak baik katanya. Orangnya nggak enak. Iya, nggak baik banget. Jadi setelah ngobrol itu tadi, aku kurang tahu ngomong apa, makanya aku di belakang sendiri. Dia langsung nunjuk kayak ibunya jangan sering punya patung kan. Nah, dia bilang jangan sering-sering beli kayak gini. Gitu. Jadi kebetulan di tangga itu tangganya gini sih, baru ke atas. Itu lebar tangganya. L gitu. Iya, L gini. Oh iya. Iya, terus ke atas. Di setiap sudutnya itu mesti ada patung.
Jadi yang satu itu patung kayak tengkorak, tapi bukan tengkorak sih, tapi memang kayak tengkorak. Gimana ya? Ya jadi tengkorak, cuman kayak pakai baju gitu Mas Yan. Oh. Antik, barang antik gitu, Barang barang antik, antik gitu. Kecil cuma seginian. Oke, Ya, terus ada patung jerapah juga, terus figura ada apa lukisan-lukisan. terus di sebelah. Iya, tembok-temboknya itu. Tangga. Oke. Ustaznya juga bilang salah satu patungnya ini ada penunggunya. Hmm. Jadi sebenarnya itu bukan dari rumahnya, tapi bawaan dari patungnya. Kalau boleh tahu itu beli di mana? Ingat nggak? Enggak Patung tahu itu sih. beli di mana? Atau pemberian orang atau gimana? Kok tiba-tiba kok ada Ya, status bilang seperti itu? setahuku sih itu patung dari keluarga. Jadi kayak turun temurun gitu loh. Jadi barangnya dari ya. Jadi dari pamruk, dari barang keluarga dibawa. Iya, di bawah kayak gitu. Itu udah lama. Cuman memang nggak ngerti gitu loh. Apa itu ya? Iya. Apa? Soalnya juga Apa gitu? kalau aku anak kecil sendiri pun melihatnya itu nggak serem. Gitu. Jadi Memang nggak serem tapi bentuknya memang tengkorak, cuman kayak lucu. iya lucu. Imut gitu ya? Iya. Tapi antik lah Oh, pokoknya. iya, iya. Antik. Tuh disuruh membuang maksudnya. Nah, ibuku ini kurang setuju Karena karena asal dari keluarga. iya dari keluarga, tapi nggak tahu belinya di mana. Gitu. Cuma dari keluarga. Udah pokoknya ini disingkirin, akhirnya ya udahlah disingkirin akhirnya. Kayak patung jerapah, terus ada lukisan itu kayak lautan itu juga disingkirin, ada sawah juga disingkirin. Jadi akhirnya bersih gitu, nggak ada apa-apa. Terus foto keluarga gitu mana? Untuk ada di ruang tamu. Oh iya. Iya. Dari Tangga. Setelah tadi gini, yang di tangga itu sukanya ganggunya anak kecil. suka gak punya anak kecil. Iya, jadi mungkin mungkin aku nggak ngerti ya, tapi abangku juga nggak ngerti. Kita tuh punya teman masa kecil. Wow, masa kecil. Ya, jadi kita tuh punya kayak teman masa kecil itu nggak tahu itu imajinasinya kita berdua. Jadi setiap kita bermain, misalnya mainan miniatur gitu ya, figur, action Lego figure, ya? ya ada Lego, Oh ya, dulu sama ya action figure gitu. Itu kita ngerasa kita bermain itu bukan berdua, mesti ada anak ini satu, tiga. Sosok itu cowok atau cewek? Cowok, anak Cowok. kecil juga. Cowok, itu yang masih ingat sih. Jadi kayak misalnya kita dulu punya namanya boneka, ada boneka Batman, bukan boneka, figur. Iya, iya. Main Superman-nya gitu. Kita tuh merasa kalau nggak tahu ya ini antara imajinasinya kita atau gimana atau makhluk itu. Tapi kita bermain tuh mesti bertiga. Jadi di tangga, bawah tangga itu isinya mainan sama ada ruang belajar, meja belajar gitu. Mainannya di situ, jadi gelap. Itu penerangannya pun cuma lampu kuning gitu zaman dulu, tahu ya? Ya, Lampu kuning. tahu. Itu aja. Jadi kalau kita belajar atau apa di situ, siang-siang malam pun juga di situ. Itu kalau belajar ya atau mainan gitu. Nah kita ngerasa itu memang gelap. Dulu memang agak takut, cuman kan karena berdua ya abang kayak nggak ada rasa takut. Nah yang jadi pertanyaan cuman ini khayalan kita berdua. Kalau memang ada. Ya kalau misalnya khayalan kita berdua harusnya agak berbeda gitu loh. Paham nggak kan? Ya, Bang. Beda manusia pasti berbeda imajinasi gitu loh. Ya, setiap manusia kan mempunyai insting tersendiri gitu. Iya. Apa dirinya itu dekat sama sosok atau ada sosok yang menemani itu pasti kerasa. Ya, Setiap waktu manusia itu itu memang punya. sama, kita tuh sama, orangnya sama, namanya aku masih ingat namanya Charlie. Charlie. Iya. Itu nama dari mana? Gak ngerti juga, kayak kita ingat itu dulu namanya Charlie pokoknya. Bukan, sosok itu kenalan sendiri, pernah dengar atau Gak tahu juga. Tahu juga. Ya jadi pokoknya nama apa ngasih nama sendiri Charlie? enggak, jadi sosoknya itu memang kita tahu kalau itu namanya Charlie gitu aja. Dia nggak pernah ngenalin diri, pokoknya ikut main aja dia tuh, ikut main gitu. Gitu. Jadi kalau waktu kita misalnya dipanggil makan itu juga kita nggak tahu, kita nggak ngajak dia juga. Dia juga nggak ada aja. Ikut sendiri gitu. Enggak, dia nggak ada. Pokoknya kalau kita bisa dipanggil makan tuh, makan, kita kan mesti makan gitu loh. Anehnya aku juga baru tahu
Oh, gak ikut. Iya, maksudnya kok harusnya kan kalau itu temanku ya tak ajak dong, abangku juga gitu diajak, ternyata enggak. Itu yang setelah lama kita tahu ternyata itu oh mungkin cuma khayalan atau yang ditanda itu gitu. Terus kira-kira dari Anda sendiri sudah pernah cerita nggak ke orang tua gitu? Yang ini Iya. sudah sempat. Sempat ya, waktu Ya, kecil itu apa? Enggak, sudah remaja, sudah remaja, sudah tahu benar salah. Itu aku pernah cerita. Gitu. Sama kamu juga cerita masalah itu. Terus Dan dari sisi Pak Ustadznya gimana? Pak Ustadznya nggak. Sosok itu. Pak Ustadznya cuma nggak bilang apa-apa, karena kita nggak cerita waktu itu. Oh, Gitu. iya, Kita iya. nggak cerita. Cuman Bilang gitu. kalau dari ibu itu memang mungkin itu cuma khayalan, bisa jadi. Yang kedua ya karena itu patung tengkorak itu tadi bisa jadi seperti itu sih. Jadi kita nggak cerita waktu ustadznya bilang ini harus dibuang, maksudnya kita ibuku juga nggak cerita gitu, karena kan belum tahu waktu itu. Pak Ustadz yang merasakan ada sosok anak kecil di situ juga? Belum ada, nanti ada lagi. Oke, oke. Ya jadi setelah itu dibilangin nanti bakal disingkirin, langsung naik ke atas. Sampai di atas kiri itu ruangan, kamar. Dari sini sudah kamar, pojok itu kamar, kanan sana juga kamar, sebelahnya kamar sini itu kamar mandi. Kamar mandi sini ruang kayak kotak gitu, ruang tengah lah mungkin, ruang tengah ada TV-nya juga. Baru sininya masuk pintu lagi itu ada ruangan lagi dua. Udah kayak Nanti- motel ya? Kenapa? Udah kayak motel ya? Iya, gitu. Nah, saat udah di atas, waktu langsung nolak kiri, nggak menggok, lihat kiri. Siapa yang bisa tidur di sini gitu katanya. Jadi yang biasa tidur di atas sebelah situ itu kakek. Kita panggilnya opa. Iya, Pak. Nah, opa itu sering tidur situ. Cuman akhir-akhir waktu itu sebelum itu ya, itu udah nggak mau tinggal di Surabaya gara-gara ya itu ada sosok anak-anak kecil di situ. Jadi pengakuan setelah lama ya, setelah lama itu baru mengaku kalau tidur di situ sukanya diinjak-injak, diinjak-injak, terus kadang ditangani ikut main gitu. Padahal udah opa-opa kan udah tua ya. Itu baru tahu setelah lama. Nah, ustadznya waktu itu balik lagi ke ustadznya, tanya kalau di situ ada banyak anak-anak, tanya masalah tinggal dan yang tinggal di situ biasanya siapa. Ustadznya diem aja, kayak diem aja gitu, kayak dia diem dulu, udah ke ruangan berikutnya gitu. Jadi si ruangan ini tuh sebenarnya nggak bermasalah, cuman karena mungkin jin atau setannya atau anak kecil jadi agak mengganggu gitu. Oh, Pak. Iya, dan setelah tahu anak kecilnya itu bukan anak-anak, tapi kecil-kecil segini ya. Hah? Segini ya. Iya. Oke. Kayak gitu banyak banget, ada seratusan lebih lah kayak segini-segini. Oh. Itu percaya nggak percaya sih. Tapi kita memang waktu itu nggak tahu, kita belum tahu karena belum ketemu opa ini gitu loh. Udah lama kan nggak ketemu. Dan Papa itu nggak cerita juga ya? Iya, nggak mau cerita aja. Mungkin karena minta takut atau gimana. Ya, agak sisi rumah takut kan Iya. bisa dampak gitu. Iya, Dampak. iya gitu. Terus ya sudah ustadznya cuma bilang kalau di situ itu anak kecil, ya nggak ada apa-apain. Cuman dia berdiam diri itu tadi, bentar mungkin semenitan lah. Langsung menuju ke ruangan berikutnya. Setelah ruangan berikutnya dia udah mulai ke kamar mandi, kamar mandi, sini ruangannya. Nah, kamar mandi ini gede banget, luas banget. Ya, jadi luas banget kamar mandi ya. Mungkin benar-benar luas lah. Gitu. Dia noleh bilang kamar mandinya ini kebesaran ya gitu. Mungkin nadanya bercanda. Gitu. Mungkin ada yang bercanda. Tapi ibuku tahu kalau nama di kamar mandi itu sering nggak kayak misalnya kita tuh kalau ada yang mandi di situ, seolah-olah kayak ada mandi di situ gitu. Jadi kita misalnya aku mau mandi nih ke atas, kayak ngerasa oh ada orang ditutup dan ada suara shower gitu. Jadi ada orang, ternyata nggak ada gitu. Sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih di kamar mandi. Yang mengganggu itu yang di ruangan ini sebenarnya. Ya. Kalau ustadznya masuk langsung bilang, ya, kalian keluar kan?
bukan buat kita ternyata. Kan kita keluar dong gitu loh, kita keluar. Loh, ngapain? Enggak bicara sama, iya, saya bicara sama mereka. Kita kan panik itu kalau nggak salah udah jam 2-an lah, jam 2:30, udah sore. Apa ya? Sore? Iya, udah sore. Oh, iya. Udah sore. Itu ada pencahayaan apa enggak? Apa pencahayaan dari matahari aja? Iya, jadi ruangan kan, ada selambunya juga. Oh, jadi nggak ada lampu ya? Ada lampu. Ada lampu. Iya, pasti ada lampu. Gitu. Suruh kita masuk lagi. Mereka ini yang selalu ganggu. Jadi gini, dulu tempat kamarnya itu dipakai sama omku sama istrinya. Ada ya sama tante. Omku ini kan penyanyi dulu. Sampai sekarang sih. Apa? Dua. Bukan. Oke. Bukan. Kalau apa? Iya. Nah, sering itu kan memang kalau pulang atau gimana itu kan kadang mabuk atau gimana gitu. Oh. Nah, di atas ini ternyata portalnya di situ, di ruangan itu juga. Jadi ruangannya luas banget. Kalah saya di bawah ruangan tidur gue aja keluasan atas. Gitu. Jadi satu ruangan itu benar luas. Luas banget, luas. Itu dibuat apa biasanya ruangan itu? Tempat tidur. Ya teman itu kamar tidur. Oh berarti itu kamar tidur tapi luas. Luas banget. Dia bilang kalau pintunya tuh di sini. Nah, aku nggak ngerti ya, ngikut merinding. Di portal ini kamar mandi, kamar tidur, ya, maksudnya bednya itu di bawahnya itu memang ada kayak lingkaran, tapi nggak bisa hilang. Misalnya lantai gini ya, ada kayak bekas kayak coretan gitu. Jadi kayak di grafir gitu sih. Oh iya. Itu bulat aja nggak ada apa-apa. Gitu. Waktu itu mau aku bilang memang ibuku gak ada masalah. Misalnya kita udah ngepel atau disapu ya gak hilang-hilang. Akhirnya dibiarin dong. Sebentar. Itu pausannya tahu sendiri. Tahu sendiri. Tanpa diberitahu. Tanpa diberitahu. Berarti istilahnya apa namanya? Ketika masuk itu langsung kerasa banget. Gitu. Iya, langsung kerasa awalnya berbeda mungkin ya. Mungkin. Iya pasti kan. Soalnya kan dia tahu tanpa diberitahu. Iya. Ada cerita tau ya itu. Iya, dia cerita. Cerita. Maksudnya pokoknya waktu setelah nyuruh kita masuk itu ini lingkaran apa ini? Dan itu nadanya agak tinggi gitu. Bukan kaget loh. Nah, lingkaran mana ya Pak? Itu di bawah kasur katanya. Oh itu nggak bisa hilang katanya. Kayak bekas coretan tadi nggak bisa hilang Pak katanya. Ya di situ tempatnya. Jadi itu. Bukan saya bingung. Ustaznya ngomong lagi. Lingkaran itu memang dibuat sama manusia. Gak mungkin itu dibuat sama jin. Iya. Jadi nggak tahu. Pokoknya itu ada manusia yang buat. Ustaznya nggak bilang antara si pemilik rumah sebelumnya atau orang lain. Gitu. Atau yang bangun kayak atau gimana nggak ngerti. Pokoknya itu dibuat manusia. Nah di lingkaran itu di kasur itu kanan kirinya itu ada yang jaga. Gitu. Kalau orang lain lihat ya itu ada anjing di situ, 2 anjing. Dia yang jaga di situ. Katanya jinnya siluman 2 ini itu yang jaga portal antar dimensi dan sana. Gitu. Gimana caranya? Akhirnya tanya gimana caranya biar hilang? Gak bisa. Itu yang jadi penandaannya. Jadi nggak bisa. Ustaznya nyerah sampai situ. Karena lingkaran itu tadi. Ini percaya atau nggak percaya ya penonton Undertalk. Aku nggak berani sebut rumahnya soalnya. Iya sama. Jadi sampai sekarang mungkin masih ada itu bekas itu lingkaran itu. Jadi di bawah persis kamar tidur kasur itu bulat dan itu presisi gitu. Benar-benar bulat. Satu lingkaran gitu. Iya, satu lingkaran penuh. Itu nggak tahu mau gimana. Jadi ustadznya bilang, saya nggak bisa Bu kalau di sini tempat ini. Saya yang kalah. Bilang gitu. Kita mau gimana?
akhirnya ibu bilang, terus ini maunya gimana kalau nggak bisa? Ya kita kalau bisa ibu pindah dari sini, nggak bisa lama-lama di sini gitu. Ustadznya nggak lama banget keluar dari kamar itu. Terus yang jadi pikiran kan, terus gimana? Terus kita tinggal di situ nanti kalau sudah tahu kan, kita sudah tahu problemnya itu di situ. Kalau nggak bisa disingkirin kan, kitanya jadi nggak enak kan. Ustadznya keluar langsung bilang, nunjuk jadi sebelah sana kan ini kasur tadi, kamar mandi. Nah sini kan ruang tengah, sini tuh ada pintu ke ruang ART, dua kamar mandi sama ada berjemuran kena matahari di sebelah, tapi lembab banget sih. Dia cuma nunjuk, jangan ada yang tidur di situ katanya. Udah gitu, udah ibu saya udah nggak bisa, bantunya cuma bisa segini, saya mau pulang. Ya udah, akhirnya yang lucu juga Pak polisinya juga bengong gitu. Ya bengong kan, Pak Ustadz gitu. Kenapa? Si Pak Ustadz itu tadi. Iya, Tiba-tiba perilakunya berubah. Iya berubah dari yang awalnya, ya maaf Pak Ustadz ya, jagoan gitu, terus naik ke atas sudah berbeda orangnya. Orang langsung. Ya langsung kayak ciut gitu. Yang si ART ini tinggal di mana? Ya, dia ditunjuk itu. Iya, sama Pak Ustadz itu. ya tunjuk itu. Jangan ada di situ itu. Iya. Makanya selama ini ART Ada ada yang itu betah. mesti gak ada yang betah. Gak ada yang betah. Gitu. Yang tadi kontaknya bendera itu pernah ditinggali sama siapa? Om aja sama tante itu. Udah lama Pak? Lama banget Berarti, lama. berarti semenjak Om sama Tante gak ada, itu udah gak pernah ditempati? Gak pernah. Di bundaran itu? Gak pernah. Nah, dibersihin aja sama ART gitu, datang bersihin segala macam, ya gak ada yang berani tidur situ. Ya kan soalnya juga kan udah ada kamar di bawah, udah ada isi semua, ya nggak mungkin kalau di atas itu. Iya, itu juga termasuk. Ya. Iya, juga termasuk. Cuman kalau keluarga pun datang, misalnya ada omku kadang datang lagi atau siapa lah saudara, itu memang nggak ada yang berani tidur di situ. Pernah nggak tanya Om Tante sebelumnya pernah kejadian apa? Kalau omku sendiri itu memang sistemnya ada. Oke. Jadi dia nggak takut apa-apa, Ya. nggak masalah. Cuman yang bermasalah kadang opa aku ini atau kakak sepupuku itu kalau tidur situ itu nggak bisa nyenyak. Berarti mimpi aneh-aneh lah mimpinya. Ada aja. Ya pokoknya ada. Yang aku ingat waktu itu cuman kakakku itu dipindah. Ini nggak masuk akal. Dipindah gimana ya? Jadi kakakku waktu itu masuk kuliah ya, kakak sepupuku itu kuliah. Waktu tidur di rumah, sekitar dia pulang ke jam 1-an, jam 2 katanya. Siap. Malam. Oh, pagi. malam, iya. Dia itu tidur akhirnya sama teman-temannya. Semua teman dari 3 orang itu semua dipindah ke bawah. Bangun-bangun sudah di bawah. Padahal itu di kasur. Iya, dan itu waktu itu dia cerita ke ibu kan. Dia masa percaya? Ibu kan orangnya nggak gampang percaya. Jadi dia nggak percaya. Dikira ya karena kamu mabuk mungkin atau gimana nggak tahu. Iya, kali satu. Iya, tapi setelah kejadian itu, kejadian waktu bilang itu tadi, mungkin akhirnya kita nyambung. Oh, sama ini apa yang diomongkan benar. Gitu. Dan kakak Memang itu, ada. iya. Benar. Jadi setelah kejadian Ustadz itu, Ustadznya pulang, nggak ngurus si Pak Polisi ini gimana nasib rumahnya, pulang aja udah. Kayak benar-benar shock gitu kan? Iya, shock banget. Mungkin apa ya? Mungkin dari sisi Pak Ustadz mungkin kayak habis lihat sesuatu, terus Ya jadi mungkin karena gini, terus dia melihat banyak banget mungkin atau gimana, makanya sampai shock dan nggak mau berkata-kata gitu. jadi anjing penjaganya itu bisa berubah-berubah. Intinya seperti itu. Nah setelah kita pindah dari situ, orang yang tinggal di situ mesti nggak ada yang betah. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada yang punya, tapi nggak pernah mau tidur di situ. Gitu. Yang punya? Iya, yang punya nggak mau tidur di situ. Oh, setelah kejadian si Ustadz itu kita nggak lama, sekitar itu tahun 2009 atau 2010. Kalau nggak tahu pokoknya
SD-an ya, waktu itu SD. Akhirnya nggak lama, 2 tahun lah, mungkin aku SD kelas 4 atau kelas 5 itu sudah pindah. Jadi masih tinggal di situ 2-3 tahun lah. Itu pindah karena nggak kuat sudah, karena faktor itu. Cuman pengakuan misal dari kita tuh masih sering lah silaturahmi sama tetangga ya, apa di situ. Waktu itu ya sering silaturahmi sama security juga. Selalu kalau dia bilang kalau ada yang tidur situ mesti nggak ada yang mau, kata si Pak Polisi. Sampai ada waktu itu dia punya ART-nya tuh lihat ada orang di atas Dari jendela. Nah, ya dikira itu yang punya rumah baru, yang punya rumah gitu loh. Setelah ditanyain ke Pak Polisinya, loh malah nggak ada orang di situ, nggak pernah ditinggalin. Itu sih ceritanya yang serem. Maksudku kok bisa gitu. Makanya aku percaya kalau di dunia ini kita nggak tinggal manusia aja, alam gitu aku percaya ada. Ini saat yang menceritakan. Dan ada security juga bilang kalau orang menonton Underdog ya, yang tahu yang bisa Six Sense juga bisa dilihat anjing 2 itu bukan anjing. Aku tahu banget itu bukan anjing. Dia bisa berubah bentuk. Itu yang bikin serem. Anjing 2 itu yang jaga lingkaran. Nah, lingkarannya itu aku juga percaya kalau itu buatan manusia. Iya. Bukan jinnya yang buat. Iya, pasti. Nah terus waktu apa ya, istilahnya bisa dinamakan kayak pengusiran lah ya. Waktu pengusiran itu ada nggak momen kayak mau dibukakan indera keenam gitu buat melihat? Enggak. Gak ada yang ditaruh Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada nawarin. Enggak ada nawarin. Mungkin kan bisa bantu astaga. Lihat dia terus. Enggak ada. Takut cuma begini. Iya, maksudnya gini, mungkin offense sendiri juga tahu lah, enggak bakal lah ada yang berani kalau saya lihat dulu. Ya, soalnya kan sering tau kayak gitu, kayak pernah juga kayak ditantang gitu. Ayo siapa yang mungkin mau lihat kayak gini-gini, yang mau lihat seperti apa sosoknya gitu. Enggak Nggak ada momen ada. kayak gitu ya. Enggak ada. Apalagi di atas tuh ya, kalau kita dibuka dulu, wah. Mungkin sama mungkin belakangnya mau tahu saya langsung kabur tuh. Langsung kabur. Iya, mungkin kayak gitu ya. Ya, itu ya, seluruh cerita awalnya di situ. Jadi barulah kita kira-kira percaya gitu. Karena kita percaya dan orang-orang misalnya ada temannya ibu datang di garasi situ tuh ada jendela, ada cermin. Mau sisiran tuh jam 12-an, habis mandi atau gimana nggak ngerti. Malam ya, sisiran gitu habis mandi atau gimana. Di belakang tuh mesti katanya ada kuntilanaknya. Akhirnya cerminnya itu semua kita bawa ke rumah yang baru. Oke. Masih sama loh. Berarti dalam cermin gitu. Masih sama. Ya akhirnya nggak lama dibuang. Cermin itu. Memang kayak apa? Sosok sesosok jin atau makhluk astral itu memang berani nampak itu di cermin itu juga. Iya. Lebih apa ya? Dia mungkin lebih jadi gini, apa kayak sosok itu makhluk astral itu gak suka dilihat langsung. Pasti harus ada pantulan kayak kaca, cermin gitu. Jadi kita itu lihat langsung itu dia tuh mau menampakkan diri, cuma harus one on one. Satu kayak tadi ada cerita di Temu Pocong itu kan sendiri. Ya. Nah kayak gitu. Kalau misalnya mungkin kalau ada kayak orang baru mungkin lebih ke kayak cermin pantulan. Makanya saya sendiri sering di rumah itu kadang ada cermin gitu. Kalau saya tidur menghadap cermin gitu bisa mikir. Ya, pasti. Daripada itu ya melihat yang aneh-aneh gitu ya. Ya bahasa itu sukanya memang ganggu gitu. Iya. Ya. Itu sih. Oke, sebelum kita tutup, tapi gini, Mas, saya masih penasaran sama yang lingkaran tadi. Itu kira-kira itu gak bisa hilang atau gimana? Memang ada terus di situ. Pernah coba untuk kayak
mau kayak apa ya, contoh mungkin misal kayak dihilangkan gitu, dikeri atau gimana, pernah nggak? Pernah. Jadi ibuku tuh pernah sempat udah di spray aja sampai habis, sampai sekalian gitu. Oh, oke. Udah dikeri sampai habis, besoknya nggak ada bekas keriannya itu. Misal ini kan yang ini yang bulat nih, sininya deh dikerik deh, sini nggak ada besok, utuh lagi. Masih nggak bertahan, oh mungkin kurang ya. Diganti sama ibuku, diganti Itunya apa? keramiknya diganti. iya, keramik lantai itu diganti sampai 2 kali, selalu muncul lagi. Siapa yang betah kayaknya? Ya soalnya selama menjadi si Ustadz itu yang tinggal di atas itu nggak ada sampai kita pindah. Sekarang ya. Ya mungkin sampai sekarang masih ada itu. Sampai sekarang nggak ada yang mau berani mungkin di situ. Oh, ini kisah yang sangat menarik ya. Ini kisah apa ya? Ya jujur aja ya, saya baru pertama kali kayak melihat ada kayak daerah seperti itu bundaran gitu ya. Itu kan tadi dibilang Pak Ustadznya ini adalah gerbangnya ya, portalnya. Terus Anda coba untuk mengganti keramik, terus mencoba melakukan sesuatu, dihilangkan, tetap gak bisa gitu. Ya, ini saya baru pertama kali dengar kayak gitu. Soalnya saya tuh sering lihat di film-film gitu. Film-film kan kayak bentukan gitu, kayak ada lilin-lilin kayak ritual kayak gitu. Ya itu ya, mungkin hampir sama ya gitu. Mungkin karena dulu aku masih kecil jadi nggak ngerti ya. Ya kalau kan sini kan film ini kan baru-baru aja kan. Iya. Tapi dari dulu itu nggak pernah ada. Iya. Kemarin baru pertama kali ini Anda cerita mendengarkan sendiri kejadian seperti itu dan memang ada. Ada, itu harus percaya sih. Kalau nggak percaya ya silakan Ke tempatnya, silakan hubungi di description kalau mau tahu tempatnya ya. Enggak. Pemirsa mungkin penonton yang mau tahu mungkin bisa chat ke kita, ada di deskripsi. Iya boleh kalau mau tahu itu ya, tapi yang penting jangan aneh-aneh. Kalau penasaran gitu ya. Iya. Saya juga penasaran. Nanti setelah ini kita ngomongkan sendiri tempatnya di mana ya. Oke. Segitu saja mungkin dari Mas Arya ini menceritakan kisah horornya kisah kehidupannya yang mistis, semasa kecilnya pernah diganggu atau di rumahnya sampai pindah rumah ya Mas. Iya, sampai pindah rumah dong. Entah itu gimana prosesnya dia pindah rumah. Pasti kan ada setiap kenangan kan ya. Setiap rumah itu pasti ada kenangan kan Mas. Pasti dia itu kayak berat juga untuk pindah. Pasti berat untuk pindah. Gak segampang itu gitu loh pindah rumah. Jadi ada hal-hal juga yang harus direlakan, mungkin kenangannya atau teman-temannya kan juga tahunya rumahnya di situ ya. Tapi ketika pindah kita harus membicarakan ke semua orang kalau rumah pindah dan lain-lain gitu. Takutnya nanti teman-teman datang juga gak pindah, bingung gitu ya. Terus dikira ada orang kayak tadi di atas, akhirnya ada orang, di jendela ada orang kan bingung gitu. Jadi segitu dulu mungkin dari saya Richard. Mungkin dari penonton Underdog ada kisah-kisah seperti Mas Arya ini, bisa chat ke email kita ya di deskripsi. Kita nanti akan menaruhkan email kita dan Instagram di deskripsi. Mungkin bisa di chat kisah apa yang bisa diceritakan di Underdog ini. Nanti kita bisa bercerita, bertukar pikiran untuk membahas cerita Anda. Oke, sampai jumpa lagi dengan kisah selanjutnya di Underdog.